Oke, ini proses cloning ECU untuk engine N55 ya. Kita udah hubungin koneksinya sesuai dengan ini ya, koneksi udah oke. Kita power udah oke, kita lanjut identify. Oke, identify. Di sini tulisan ECU identified correctly. Ini ID-nya. Bisa diingat-ingat, nanti kita coba foto juga ya. Oke, ini sudah bisa di backup, kita read backup. Oke, sudah selesai. Ini coba kita save dulu filenya, habis itu kita colok kabelnya ke yang ECU penggantinya. Untuk selanjutnya kita cloning. Kita potong dulu videonya. Oke, ini kabelnya udah dipindahin ke ECU yang pengen ditulis. Ini sekarang berarti masih ID-nya yang lama, masih ID ECU yang original. Tadi udah di save juga di ini ID original ECU. Nah, ini sama ya. Nah, jenis ini kebetulan VIN-nya nggak bisa ke detect, tapi nggak apa-apa, kita bisa nyocokin dari ID ininya aja ya. Ini bisa diingetin, ini belakangnya ya, ini 3B01, atau yang paling gampang nyamain ininya aja, software nanti biasanya berubah, karena hardware ini kadang memang nggak bisa berubah punya. C802 ya. Ini kita udah colok yang ECU penggantinya, sekarang kita identify. Oke, koneksinya udah berhasil, di retrieving ID. Ini nanti berubah. Nah, ini ada VIN-nya nih, ada nomor rangkanya. Kadang memang bisa gitu sih, kalau ECU dari luar negeri atau apa udah ada nomor rangkanya. Nah, ini beda ya sama yang ini, yang ECU original lah. Jadi yang donornya ini memang ya fix, ini udah bekas punya, udah second punya. Nih kode rangkanya dari mobil yang lama ini. ECU yang originalnya nggak ada VIN-nya. Ini bukan nggak ada VIN-nya ya, maksudnya nggak ke decoding sama aplikasinya, cuman nggak masalah. Nanti ini pun lain ya. Ini tadi belakangnya ekor softwarenya C802, sedangkan yang donornya punya dia B401. Ini kita read backup dulu, tetap kita backup. Walaupun kadang data dari luar negeri kita udah nggak pakai lagi, nggak apa-apa, kita backup juga. Nanti kita save juga ID-nya, habis itu baru kita write backup. Ya, ini udah mau selesai. Nah, ini kita save dulu. Ini kita namain
donor ECU. Nanti baru dirapin lagi, save. Terus ini tinggal ditunggu save file separately. Kalau separately nanti filenya jadi ada EEPROM, ada micro, karena chipnya di sini satu jenis chip Tricore 1797, jadi dia ada dua section, ada yang micro, ada yang EEPROM. Nah ini kita udah save, ID-nya juga kita save, ID donor ECU. Oke, udah save. Oke, sekarang filenya di sini udah lengkap. Ada ID, ada filenya. Sekarang kita write backup. Kita pilih yang original ECU complete backup. Jadi dia otomatis nulis si EEPROM sama si micronya. Oke. Nah, tinggal ditunggu lagi. Oke, udah selesai. Di sini ada tulisannya writing successfully complete. Nah, ini ID-nya di sini memang belum berubah sebelum kita identify ulang lagi. Jadi kita identify ulang lagi, harusnya ini nanti udah berubah sesuai dengan si ECU original. Oke, retrieving ID information. Nah, di sini udah tulisan identified correctly. Ini udah berubah, pinnya jadi hilang. Harusnya ini udah sama. Ya, ekornya jadi C802. Oke, udah sama. Jadi ini udah datanya dari ECU original udah berhasil dipindah ke ECU donor ya. Nah, tadi setelah berhasil di cloning, datanya udah berubah. Nah, ini ada yang perlu digarisbawahi ya, untuk ECU jenis ini. Dia covernya memang bisa sama. Tapi, nah ini protokol kalau di alat kita, case 3, itu dia punya dua protokol. Ada yang service mode. Service mode itu nih, logonya SM ini. Service mode itu kelebihannya dia bisa langsung dari soket kayak gini tanpa buka ECU. Tapi kalau yang ini, satu lagi yang boot ini harus buka ECU. Nah, di sini di boot ini dia ada jelasin. Kita lihat manualnya dulu. Oke, ini untuk protokol jenis ECU ini chipnya Tricore. Nah, ini lanjut ke bawah. Jenis covernya seperti ini. Nah, ini ada hardware pertama nih. Seperti ini susunannya. Ada hardware kedua seperti ini. Ada hardware ketiga seperti ini. Gitu ya. Jadi ada 3 hardware. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kadang harus hati-hati juga untuk membeli jenis ini. Gitu. Terima kasih.